warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinindya Listianingrum dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bantuan hukum dan alternatif penyelesaian sengketa karya Dr. Supriyanta SHM Hum. Yang pertama itu bab 1 mengenai bantuan hukum di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1970-an, berasal dari konsep legal aid atau bantuan cuma-cuma, legal assistance atau mencakup layanan berbayar, dan legal service atau advokasi hak hukum. Bantuan hukum telah diatur dalam KUHP, UU nomor 14 tahun 1970, UU nomor 18 tahun 2003, tentang advokat, dan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian bab 2 mengenai advokat. Jadi advokat ini adalah profesi hukum yang berwenang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. UU nomor 18 tahun 2003 menyatukan berbagai istilah seperti penasehat hukum, pengacara, dan konsultasi hukum menjadi advokat. Seorang advokat ini harus memiliki gelar sarjana hukum, lulus ujian advokat, dan menjalani magang. Advokat ini wajib mematuhi kode etik dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian bab 3 mengenai bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Di sini advokat mendampingi tersangka dalam yang pertama itu tahap penyidikan. Jadi di sini penyidik wajib memberitahu tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum. Advokat berhak mengakses berita acara pemeriksaan dan berbicara dengan tersangka. Yang kedua itu ada tahap penuntutan. Di sini advokat membela tersangka di hadapan jaksa. Yang ketiga itu ada tahap persidangan. Jadi di sini hakim wajib menunjuk advokat bagi terdakwa yang diancam hukuman mati atau tidak mampu. Kemudian bab 4 ini mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata. Di sini advokat membantu dalam yang pertama itu pembuatan surat kuasa atau dasar hukum pendampingan. Yang kedua penyusunan gugatan. Ini mengenai identitas pihak, dasar hukum, dan tuntutan. Kemudian ada strategi pembuktian menggunakan dokumen, sanksi, pengakuan, dan sumpah. Jadi dalam bantuan hukum ini mencakup sengketa kepemilikan, warisan, perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Itu bantuan hukum dalam perdata. Kemudian bab 5 mengenai putusan hakim dan upaya hukum. Di sini putusan perdata dapat berupa yang pertama itu deklaratif atau menetapkan status hukum. Yang kedua konstitutif atau menciptakan atau mengubah keadaan hukum. Dan yang terakhir itu ada kondemnatoir atau menghukum pihak yang kalah. Nah, upaya hukum bagi pihak yang tidak puas ini dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi itu ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali itu jika ada bukti baru. Kemudian bab 6 mengenai pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Di sini eksekusi dilakukan jika pihak kalah tidak mematuhi putusan. Yang pertama itu penyerahan barang, misalnya sengketa tanah. Terus kemudian pembayaran uang melalui penyitaan aset. Kemudian tindakan hukum tertentu itu melakukan atau menghentikan sesuatu. Eksekusi ini hanya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian bab 7. Jadi bab 7 ini mengenai alternatif dispute resolution atau ADR. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini meliputi yang pertama negosiasi atau perundingan langsung. Yang kedua mediasi dibantu pihak yang netral. Yang ketiga konsilasi atau solusi kompromi. Yang keempat itu arbitrase atau putusan oleh arbiter yang mengikat. ADR ini lebih cepat, murah, fleksibel, dan menjaga hubungan baik dibandingkan litigasi. Kemudian bab 8 mengenai undang-undang bantuan hukum.
Bab ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan. Pokok-pokok utama undang-undang ini meliputi yang pertama, negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Yang kedua, pos bantuan hukum harus tersedia di setiap pengadilan negeri. Yang ketiga, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma di semua tingkat peradilan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kesimpulannya, buku ini itu menjelaskan pentingnya bantuan hukum dalam menjamin keadilan. Advokat berperan sebagai pembela hak masyarakat, baik dalam perkara pidana maupun perdata. ADR menjadi solusi efisien dalam penyelesaian sengketa. Dan sementara UU itu memastikan akses hukum bagi masyarakat miskin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.